Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, yaitu dibantunya kita terus oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan, dengan amal soleh. Di antaranya adalah tadi siang kita telah menjalankan ibadah puasa, dan malam ini insyaallah kita akan melaksanakan salat tarawih setelah kita jalankan salat Isya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan malam ini, malam ke-27, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan tema yang sudah dijadwalkan, saya ingin sampaikan sedikit terkait dengan fiqhuz zakah atau fikih zakat. Kita mengetahui bahwa zakat termasuk rukun Islam. Karena termasuk rukun Islam, maka kewajibannya sangatlah wajib, dan meninggalkannya sangat besar dosanya, karena termasuk rukun Islam. Dan zakat sering disebutkan bersamaan dengan salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Karena dalam salat terdapat ihsan dalam beribadah kepada Allah agar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, sedangkan dalam zakat terdapat ihsan kepada hamba-hamba Allah agar hubungan kita dengan orang lain menjadi baik, sehingga hubungan kita kepada semua pihak menjadi baik. Zakat sesuai dengan namanya, dari kata zakah artinya adalah tumbuh, berkembang, dan suci. Karena dengan orang membayar zakat menjadikan hartanya barokah atau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Zakat termasuk di antaranya. Sehingga zakat yang kita keluarkan meskipun secara kasat mata seakan berkurang, tetapi sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan kembangkan dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mana qasat shadaqatun mimmal. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan jaga harta itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti dan melipat gandakan. Maka jangan khawatir ketika kita mengeluarkan zakat, ketika kita bersedekah. Dan zakat juga merupakan ciri orang yang bertakwa dan ciri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Allah katakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan, mereka keluarkan haknya. Zakat saking tinggi kedudukannya dan sangat wajib sekali, dan bahwa meninggalkannya adalah dosa yang sangat besar, mereka yang meninggalkannya padahal sudah terkena kewajiban zakat, maka harta itu nanti kalau misalnya berupa emas dan perak, maka akan dipanaskan, akan dibuat lempengan-lempengan, dan kemudian digunakan untuk menyetrika orang yang enggan membayar zakat. Dahinya, rusuknya, dan punggungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari, kan dalam Al-Qur'an di surah Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka-mereka dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya padahal sudah terkena kewajiban untuk menzakatkannya, ya, maka sampaikan kepada mereka azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak itu, fatukwa biha jibahum, lalu digunakan buat nyetrika dahi mereka. Ya, kita tahu setrika sangat panas, nanti digunakan buat nyetrika orang yang enggan membayar zakat. Wa junubuhum, rusuk pinggirnya, ya, lambungnya. Wa dhuhuruhum, demikian pula punggungnya. Dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian simpan selama ini. Ini karena besarnya dosa meninggalkan zakat, dan itu dilakukan selama sehari. Tapi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, yang dalam hitungan kita 50.000 tahun. Ya, sangat lama. Baru setelah itu dipersilahkan mau diberikan jalan bisa ke surga atau ke neraka. Ya. Baik, setelah kita mengetahui akan pentingnya zakat dan bahwa wajibnya, sangat wajib sekali meninggalkan yang merupakan dosa yang sangat besar. Zakat ini ada dua macam. Ada yang namanya zakat mal, ada pula yang namanya zakat fitrah atau zakat fitri. Dalam bahasa Arab disebut dengan shadaqatul fitr atau zakat fitri. Zakat mal atau zakat yang berupa harta ada beberapa macamnya. Ada yang berupa emas dan perak. Ya, dikiaskan dengan emas dan perak mata uang. Apabila terkena zakat ketika mencapai nisab atau ukuran wajib zakat. Berapa nisabnya? Emas itu 20 dinar, atau kalau di kilogramkan, ya, itu kurang lebih 85 digramkan 85 gram emas. Ya, 85 gram emas. Kalau misalnya 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta. Ketika inilah seorang terkena kewajiban bayar zakat. Ketika dia punya uang sejumlah itu, ya, setelah dikurangi kebutuhan sehari-hari, setelah dikurangi utangnya, dan ternyata mencapai segitu, maka dibiarkan dulu selama 1 tahun atau disebut dengan haul, mengikuti hitungan hijriyah. Ya, dibiarkan selama setahun. Kalau tidak berkurang, maka di akhir tahun setelah berlalu setahun dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% atau 1/40, sedikit sekali. Tidak sampai separuhnya, tidak sampai sepertiganya, 1/4-nya, tapi 1/40 dibagi 40, itulah yang dikeluarkan. Sangat sedikit sekali. Ya. Itu nisab emas. yakni ketika telah mencapai 85 gram emas, baru orang ketika ini dia terkena kewajiban membayar zakat. Itu pun setelah berlalu setahun. Ya, perak nisabnya adalah 200 dirham atau 595 gram perak. Ketika mencapai itu maka nunggu setahun baru kemudian dikeluarkan juga 1/40. Adapun mata uang, ya, rupiah, ya, uang kertas, uang, ya, kertas misalnya, ya, ketika telah mencapai bisa mengikuti nisab emas 85 gram emas atau 595 gram perak, ketika mencapai jumlah segitu maka ditunggu, ya, selama setahun baru dikeluarkan setelah berlalu setahun 1/40 atau 2,5%. Nah, ini jenis yang pertama, emas dan perak. Yang kedua adalah hewan ternak. Hewan ternak ini berupa unta, kambing, dan sapi yang kena zakatnya. Selain ini tidak kena zakat. Ayam nggak kena zakat, bebek nggak kena zakat, ya, dan sebagainya. Dan selain unta, sapi, dan kambing ini nggak kena zakat. Unta ketika mencapai 5 ekor, ya, nanti zakatnya 1 ekor kambing. Kemudian sapi ketika mencapai 30 ekor baru kena zakat, 1 tabi namanya. Sapi yang usianya setahun atau masih nginduk ke ibunya, ke induknya. Kemudian kalau kambing nisabnya itu ketika mencapai 40 ekor baru dikeluarkan zakatnya.
Nah ini unta, sapi dan kambing kalau dia punya sejumlah tadi, unta 5 ekor, sapi 30 ekor dan kambing 50 ekor. Ya, itu berlaku haul juga, nunggu setahun baru dikeluarkan zakatnya. Ini hewan ternak. Zakat mal berikutnya adalah yang keluar dari bumi, ya, hasil bumi, yaitu hanya berupa biji-bijian dan buah-buahan, itu pun hanya terbatas. Biji-bijian yaitu yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan seperti beras atau misalnya gandum atau misalnya jagung, ya. Dan buah-buahan itu pun terbatas juga, yaitu hanya kurma dan anggur saja, kismis yang bisa disimpan seperti kurma dan kismis. Nah, ini yang terkena zakat, yaitu ketika mencapai nisab. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah 612 kilogram, 612 kilogram, yakni 30 song, ya, atau dikilogramkan 612 kilogram. Ketika panen dan jumlahnya segitu, ya, maka ketika panennya itulah nggak nunggu haul, nggak nunggu setahun, tapi pas panennya dikeluarkan zakatnya. Dan zakatnya bisa 1/20, bisa 1/10. 1/20 kalau dia ketika menyiraminya atau mengelolanya dengan biaya, ya, dengan misalnya dengan pakai mesin juga, atau misalnya diairi dengan biaya dia. Tapi kalau tanpa biaya, karena mungkin ladangnya atau sawahnya misalnya berdampingan dengan sungai, atau areanya biasa sering kena hujan, atau dekat dengan mata air, pokoknya nggak pakai mengeluarkan biaya, maka zakatnya 1/10, ya. Kalau dengan biaya 1/20. Nah itu jenis yang ketiga, yakni biji-bijian dan buah-buahan, itu pun terbatas, yakni kurma, kismis atau anggur yang kering, kemudian makanan pokok yang bisa disimpan seperti beras, jagung, gandum, itu yang kena zakat. Adapun kayak apel, semangka, maka nggak kena zakat. Dan zakat tadi ketika telah mencapai 612 kg, ya, dan pada saat panennya. Kemudian ada juga rikaz. Rikaz barang temuan, pendaman, harta karun. Ini zakatnya 1/5. Ya, ketika menemukan, ya, maka nggak menunggu haul, nunggu setahun, maka dikeluarkan 1/5 dari harta itu. Kemudian jenis lainnya adalah harta perdagangan, barang-barang yang didagangkan. Apa saja, mau motor kah, mau mobil kah, mau barang-barang elektronik, ditotalkan. Selama kita niatnya untuk kita jual, kecuali kalau nggak ada niat untuk menjual, hanya disimpan saja, hanya dipakai saja, maka nggak kena zakat. Tapi ketika kita taruh di tempat istilahnya buat ngejual, ya, showroom atau lain sebagainya, atau di tempat-tempat toko, ya, kita niatkan untuk kita jual, maka ditotal semuanya. Ketika ditotal jumlahnya sampai seimbang dengan nisab emas, 85 gram emas atau 85 juta misalnya ditotal, maka kena zakat setelah berlalu setahun, 1/40 yang dikeluarkan. Nah ini zakat pada barang perniagaan. Di samping zakat mal, inilah berapa macam zakat mal. Jadi ada emas dan perak dikiaskan dengannya mata uang, kemudian zakat hewan ternak, kemudian yang keluar dari bumi, biji-bijian dan buah-buahan, itu pun terbatas tadi. Kemudian rikaz atau barang temuan dalam arti pendaman harta karun, dan yang kelima adalah barang-barang perniagaan atau perdagangan. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah zakat fitrah atau zakat fitri. Ini dikeluarkan di akhir Ramadan setelah kita berpuasa. Ada waktu wajibnya ketika sudah tiba malam Idul Fitri. Ada waktu jaiznya, boleh kita keluarkan sehari atau 2 hari sebelumnya, dan ada waktu afdolnya dikeluarkan sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Tapi waktunya sempit kalau sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri, karena orang-orang sudah pada siap-siap berangkat
untuk sholat Idul Fitri. Maka bisa kita bagikan, ya, distribusikan di malam harinya. Dan untuk zakat fitri ini, ya, ini ke seluruh anggota kena semuanya, dihitung semuanya, ya. Bahkan janin pun ada kandungan dalam perut seorang ibu, itu dianjurkan juga dihitung, dikeluarkan zakat, ya, di total. Dan ukurannya satu so' itu so' nabawi kira-kira 2040 gram atau 2,04 kilogram, ya. Dan kalau yang ukuran kita sudah lebih, sudah alhamdulillah aman, insyaallah 2,5 kilogram, ya. Sehingga kita bisa keluarkan pakai itu atau diliterkan 3,5 liter juga nggak apa-apa, ya. Kita bisa serahkan langsung atau kita titipkan kepada wakilkan ke panitia zakat yang ada di masjid atau di musola. Dan zakat fitri atau zakat fitrah lebih diutamakan kepada fakir miskin, sedangkan zakat mal tadi ke 8 asnaf: fakir miskin, ibnu sabil, mu'alaf, gorimin, firriqob, fisabilillah dan sebagainya. Adapun zakat fitri atau zakat fitrah lebih diutamakan kepada fakir miskin. Nah, inilah gambaran zakat dalam Islam. Mudah-mudahan setelah disampaikan ini semakin jelas, ya. Ada kewajiban pada harta kita yang harus kita keluarkan, dan kemudian kita keluarkan agar kita tidak termasuk mereka yang menyimpan harta yang terkena dosa yang sangat besar. Mungkin ini wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa